Shalom, salam kemenangan. Kembali lagi kita di Victorious Devotion. Pagi ini kita mau terus merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau menikmati hadiratnya, kita mau terus bersekutu dengannya. Kita nyanyikan lagu pujian ini, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, biar kita nyatakan melalui lagu ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu ya Tuhan, kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Biarlah ini menjadi komitmen bagi kami ya Tuhan, untuk kami terus menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami menyadari bahwa begitu besar anugerah yang Kau berikan pada kami. Kalau melihat pada diri kami, sesungguhnya siapakah kami ini Tuhan? Engkau pandang berharga, Engkau pandang mulia, bahkan Engkau rancangkan rencana yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kalau sebentar lagi kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, merubah pikiran dan hidup kami, merubah tingkah laku kami. Untuk kami menunjukkan nilai-nilai bahwa kami adalah orang-orang yang siap menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Berbicaralah Tuhan, karena kami mendengar dan mau melaksanakan firman-Mu. Dalam nama Yesus Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, wow, sungguh berbahagia sekali bisa bertemu kembali di Victorious Devotion pagi ini. Biarlah hari yang kita jalani ini kita landasi dengan kebenaran firman Tuhan, dan
sebagai orang-orang yang menantikan kedatangan Yesus kembali, kita diperlengkapi melalui setiap perenungan firman Tuhan di dalam Victorious Devotion ini. Dan pagi ini kita mau sama-sama membahas topik kita, yaitu tidak bernoda dan tidak bercela. Tidak bernoda dan tidak bercela. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat 15. Ini adalah ayat yang akan kita bahas pagi ini. Begini bunyi firman Tuhan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang di Filipi, mengajak mereka, mengajar mereka, dan juga ini direfleksikan untuk kita sekarang ini supaya menjadi orang-orang yang pada saat menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya, kita dalam keadaan tidak beraib dan tidak bernoda. Karena apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Karena zaman memiliki gaya hidupnya sendiri. Jadi yang diminta, yang diajarkan oleh Rasul Paulus supaya di perkembangan zaman yang begitu luar biasa ini ada pembeda, ada perbedaan antara kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan orang-orang yang tidak. Kejahatan baik secara kualitas atau kuantitas dari masa ke masa itu mengalami peningkatan. Terus. Jadi di dunia, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, kitalah harus menunjukkan identitas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dari ayat yang kita baca, kita diajak untuk apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang di tengah kegelapan. Tidak akan pernah cukup kegelapan di seluruh dunia untuk mematikan cahaya lilin kecil. Oleh karena itu sekecil apapun cahaya kita, kalau belum mati, masih redup, berarti itu masih bisa memberikan dampak. Dan kita coba mengoreksi kepada diri kita sendiri. Bagaimana cahaya kita di tengah-tengah lingkungan kita, keluarga kita, di masyarakat, di berbangsa dan negara, di tempat kerja, di tempat pendidikan, di perkuliahan, di sekolah, di bisnis, dimanapun kita berada. Lihat cahaya kita. Kita yang memberikan cahaya atau cahaya kita yang dimatikan oleh keadaan dan lingkungan sekitar kita. Nah, Rasul Paulus dalam suratnya supaya memberikan cahaya, memfungsikan cahaya itu. Tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercacat celah. Sehingga pada saat ada cahaya di tengah-tengah kegelapan, maka kegelapan itu akan menyingkir. Kegelapan itu akan diterangi. Ini adalah bagian kita. Ini adalah panggilan kita. Untuk apa? Untuk menerangi sekeliling kita. Yesus menyatakan dengan jelas, kamu adalah terang dunia. Kamu terang dunia. Kamu garam dunia. Bukan menjadi, tetapi statusnya sudah jadi. Tinggal menjalankan fungsinya. Nah, pertanyaannya untuk kita menjalankan fungsinya atau tidak? Jadi terang yang kita pancarkan dengan hidup tidak beraib, dengan hidup tidak bernoda, tidak bercacat celah, itu bukannya sebuah tindakan religiunitas saja, religiusitas saja Bapak Ibu, bukan. Bukan hanya sebuah tindakan yang hanya rutinitas belaka, bukan. Bukan hanya tindakan formalitas saja, bukan. Tetapi memang itu menjadi gaya hidup kita. Menjadi kesukaan kita, menjadi bagaimana cara hidup kita di dalam kita mengikuti Yesus Kristus. Coba kita baca kembali di dalam Mazmur 119 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut hukum Allah. Diberkatilah orang yang tidak tercela jalannya, yang melangkah menurut hukum Tuhan. Wow, pemazmur memberikan penekanan yang begitu kuat terhadap hidup yang tidak bercela, hidup yang menurut dengan hukum Allah.
Dan apa? Sekali lagi konsekuensinya apa? Konsekuensi logisnya apa? Diberkati. Tetapi ingat, kita hidup tidak bercacat celah, kita hidup tidak beraib, tidak bernoda. Tujuannya bukan supaya untuk kita diberkati. Tidak. Itu efek dari samping. Itu efek samping daripada kita hidup tidak bernoda, tidak bercela, tidak beraib. Itu tambahan. Kita jangan kejar berkatnya, tapi kejar daripada perkenanan Tuhan itu. Kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan, itu fokusnya bukan apa yang akan diberkati, bukan berkat apa yang akan diberikan kepada kita dan kita terima. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah ayat yang kita baca, yang kita renungkan ini memberikan kita hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan dan prinsip-prinsipnya dan semua ajaran-ajarannya. Menjalani hidup tanpa celah, menjalani hidup tanpa noda sesuai dengan arahan dan petunjuk Tuhan. Jadi ini menjadi persiapan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Untuk persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus kedua kalinya. Ada sebuah lagu lama yang dinyanyikan. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Tuhan. Ada standarnya untuk kita bisa naik ke gunung Tuhan. Saya kurang hafal lagunya, tetapi lirik itu begitu terlintas di pikiran saya. Saya teringat dengan lagu itu. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang menjalankan kehidupan kita dengan tanpa noda. Sekali lagi Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita tidak akan mampu kalau kita menggunakan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kita mohon bimbingan Roh Kudus, minta kekuatan daripada Roh Kudus. Seringkali kita jatuh dan bangun, ya itulah proses daripada pertaubatan kita adalah setiap hari. Bukan hanya pada saat dibaptis selam kita bertobat terus untuk selama-lamanya, tidak. Proses pertobatan kita adalah setiap hari. Saya suka istilah yang disebut dengan justification, sanctification, dan glorification. Itu yang harus kita pegang teguh sampai kedatangan Yesus Kristus datang kembali. Sampai kita dimuliakan. Jadi biarlah penyucian itu setiap hari, pertobatan itu setiap hari. Sampai kita dapati layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus untuk hidup tanpa cacat celah. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak yang baik dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Mengingatkan kami untuk kami memiliki gaya hidup, memiliki sifat, memiliki keberadaan untuk tidak bercacat dan bercelah. Kami mohon kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, supaya kami tepat seperti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Mampukan kami, tuntun kami, topang kami ya Tuhan, untuk kami hidup seperti yang Engkau inginkan, supaya kami tidak bercacat dan tidak bercelah. Kami tidak beraib dan tidak bernoda. Ampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami, ampuni segala kejatuhan kami, ampuni segala ketidaktepatan kami. Kami mau terus diubahkan, kami mau terus diperbaharui menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kami di dalam menantikan kedatangan-Mu kedua kalinya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di Victorious Devotion yang akan datang. Tetap bergantung dan andalkan Roh Kudus untuk hidup tanpa cacat dan celah. Biarlah kita didapatinya sempurna seperti Yesus Kristus sempurna. Salam kemenangan, shalom, Tuhan Yesus memberkati.